camilan dan tetap berjuang itu, kalau istilah Jawanya itu saya nggak seneng jaga ke. Yang saya jaga ke itu cuman satu, cuman dari Allah tok. Ya, saya tinggal bersyukur saja. Nggak mau gimana. Kalau minta bantuan ya saya udah minta bantuan sama Allah. Nggak merasa keberatan. Karena hidup itu sudah tinggal kita kan tinggal menikmati aja. Baik Sobat Medsos ID, kali ini saya Hardithu Saini kembali lagi di dalam acara Lawan Bicara. Pada kesempatan kali ini saya akan bertemu dengan salah seorang yang memiliki kekurangan gitu dalam kehidupannya, dan mungkin sehari-hari juga berjuang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Parjan. Pak Parjan, ya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, dan alhamdulillah sehat sekali. Sehat, terus setiap hari masih berjualan Pak? Ya, insya Allah ya. Terus semangat Pak? Alhamdulillah masih semangat. Ya. Karena masih pengen apa ya jenenge, masih pengen mencukupi kebutuhan ya, seperti itu. Mungkin Bapak sendiri setiap hari bisa diceritakan Pak, sehari itu kerjaannya apa Pak? Kerja saya jualan. Pokoknya saya itu yang rutin itu jualan camilan. Camilan itu ya semua makanan yang dimakan dikit-dikit itu namanya camilan bagi saya loh itu. Karena kalau misalnya saya ngomong gorengan itu kan nanti camilannya nggak masuk, misalnya jeripeng itu nggak masuk, itu kalau menurut saya bukan gorengan gitu. Jadi saya jualannya camilan agar semuanya bisa masuk. Oke Pak, menarik juga sih. Kalau dilihat ini gimana Pak? Kenapa kok memilih camilan gitu? Ya, camilan itu kan lebih awet Mas daripada makanan yang lainnya. Misalnya itu tadi gorengan tadi itu kan cuman berapa jam. Terus kalau misalnya roti itu kan ya maksimal 2-3 hari toh itu. Nah itu. Lah kalau camilan bisa seminggu. Minimal itu bisa seminggu, kalau bungkusnya rapat bisa seminggu itu Mas. Kira-kira Bapak sendiri kulaan atau membeli dari supplier itu di mana Pak? Kalau sekarang itu cuman di daerah sini. Jauh ya, ya sekitar 100-200 meteran dari sini. Itu kalau sekarang. Tapi dulu itu saya belinya di dekat sana Mas, stasiun. Oh. Iya. Dari sini sampai stasiun Lempuyangan. Iya. Oh. Di daerah sana. Kalau kira-kira apa Pak yang menjadikan berubah produknya itu Pak, menjadi berubah? Bukan produknya berubah, tempatnya kulaan. Tempatnya kulaan. Nah, ya karena transportnya untuk ke sana itu bisa kulaan, bisa untuk kulaan di sini. Seperti itu. Jadi misalnya kalau ke sana itu kan kalau naik online itu ya, misalnya apa ya pokoknya online gitu ya, itu sekitar 80.000 pulang pergi. Nah kalau untuk kulaan di sini kan udah dapat beberapa bungkus, beberapa bal. Ya 2 apa ya, sekitar 2 bal. Nah itu. Jadi kok ada keuntungan sendiri ya Pak ya, dari berganti kulaan dari jauh jadi yang lebih dekat gitu. Iya. Tapi ya ada anunya juga Mas, ada kekurangannya juga. Kekurangannya
Ya tentang kualitasnya itu kan kalau di sana bisa milih merek ya yang berkualitas gitu ya. Nah kalau di sini itu belum tentu ada gitu loh, yang saya pilih itu mereknya belum tentu ada. Ya seperti itu. Contohnya? Ya misalnya kelanting merek A gitu ya. Nah di sini ada kelanting tapi mereknya bukan A. Seperti itu. Lebih bagus mana? Bagus sana ya? Ya sana kan bisa milih, sini kan enggak. Ya seperti itu. Jadi tetap jualannya sih tetap jajanan apa namanya, camilan gitu Pak ya? Iya. Iya. Oke. Sebelumnya Bapak ini berjualan sendiri atau dengan saya dengan istri saya. Oh, istri. Iya. Jadi gini Mas, saya itu bawa kotak, tapi kotaknya itu diletakkan di depan kursi roda. Nah nanti istri saya di kursi roda itu, terus saya dorong. Seperti itu. Itu berarti dalam kotak tersebut biasanya ada berapa, kira-kira ada berapa Pak? Ya macamnya atau bungkusnya? Maksudnya macamnya berapa macam gitu? Berapa macam, berapa, dan beratnya itu berapa gitu? Ya kalau beratnya ya sekitar berapa ya? Sekitar 50-an kilo. Kira-kira itu paling berat loh Mas. 50 kilo. Nah terus bungkusnya itu 50 biji, maksud saya itu bungkusnya 50 biji, 50 bungkus itu muatnya segitu. Dan kalau misalnya masih ada lagi ya bawahnya pakai kantong kresek di belakang. Gitu, seperti itu. Jadi, dan itu saya desain pakai payung juga kursi rodanya itu. Di custom Pak? Ya dikasih payung agar nggak panas. Iya. Yang saya Bu, panjenengan dan Ibu ini kan apa ya, sebenarnya memiliki keterbatasan Pak. Keterbatasan Bapak saya tunanetra, Ibu dia daksa. Tunadaksa. Iya. Seperti yang mungkin kebanyakan mungkin juga udah banyak beredar Pak nggih, cerita panjenengan ini di ya, insya Allah internet dengan ya, dengan kekurangan panjenengan sendiri, apa kesulitan apa Pak yang panjenengan rasakan gitu mungkin selama ini? Ya lebih baik ya nggak usah dirasakan kalau kesulitan itu. Ya tapi kendala, nah kalau kendala beda dengan kesulitan. Kendala saya dalam berjualan itu kalau hujan Mas, itu kalau hujan, terus kalau pas sepi yang beli banyak berkurang, atau ya pokoknya kalau jualan terus yang beli itu udah habis ya pulang, seperti itu. Kendalanya seperti itu Mas. Cuaca Bang gitu. Iya. Cuaca yang menjadikan apa ya, tergantung naik turun pembeli itu tergantung. Iya. Yang kalau mungkin di akhir ini kan musim hujan Bang. Ini gimana Pak pendapatan? Ya pendapatannya ya tetap berkurang. Iya. Kalau untuk keseharian mencukupi nggak Pak? Untuk makan gitu, untuk ya insya Allah cukup. Karena ya dicukup-cukupkan. Iya. Pokoknya yang penting kan udah ada nasi sama sayur udah cukup. Nasi beli? Enggak, nasinya kan ada beras. Punya beras. Di mana dapat? Ya berasnya kadang-kadang beli sendiri, kadang-kadang ya ada pelanggan yang suka ngasih. Ya. Oh gitu. Jadi di tengah panjenengan yang seperti ini banyak yang masih Pak nggih, yang masih peduli. Peduli. Iya. Insya Allah banyak Mas.
Tapi panjenengan sendiri gimana Pak untuk Apanya? istilahnya tetap berusaha gitu? Apakah nggak merasa apa ya berat gitu Apanya? sehari-hari dalam sehari-hari? Ya, oh kalau itu, ya itu tergantung anu toh Mas, tergantung personelnya. Kalau dia itu merasa berat ya tetap berat hidupnya. Ya kalau saya kebetulan nggak merasa keberatan, karena hidup itu sudah tinggal kita kan tinggal menikmati aja toh. Terus alasan apa ya Pak, motivasi panjenengan atau mungkin semangat yang melatar belakang ini? Ya karena saya tetap jualan dan tetap berjuang itu, kalau istilah Jawanya itu saya nggak seneng jaga ke. Jaga ke itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Apa Mas? Jaga ke itu. Jaga itu berarti mengandalkan. Nah, mengandalkan orang lain ya. Iya, saya pokoknya nggak seneng jaga ke. Yang saya jaga ke itu cuman satu. Apa? Cuman dari Allah tok. Seperti itu. Jadi tidak melepaskan sisi spiritualitas Pak. Ya. Istilah kerennya aku radong ya pokoknya. Iya. Oke Pak, selama ini gimana Pak? Mungkin dari kebutuhan panjenengan yang selama ini masih apa ya, perlu, ingin atau diinginkan mungkin? Mungkin dari fasilitas atau apa gitu. Ya kalau keinginan sih saya ini ngomong tentang keinginan ya Mas ya. Iya. Kalau keinginan saya banyak. Ya tentang ini apa tempat duduk ini kan seharusnya kan sudah diganti, tapi kenyataannya belum mampu untuk beli. Itu satu. Terus yang kedua, belakang itu kan masih kebun itu. Nah itu misalnya dimanfaatkan kan, maksudnya atasnya dikasih kanopi apa-apa kan nggak panas. Nah itu terus istri saya itu kan dia itu Mas apa daksa ya. Itu kalau nyuci kesulitan Mas. Tapi saya sebenarnya saya pengen membelikan, ini tentang keinginan loh. Saya pengen membelikan mesin cuci. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum bisa terbeli juga. Itu karena sekarang tadi. Hah? Keterbatasan tadi. Iya, kan semenjak corona ini berakhir, ekonomi saya itu belum pulih seperti kemarin sebelum corona, Mas. Ada perbedaan berarti, Pak? Oh, perbedaannya jauh sekali. Seperti apa? Ya, dulu itu seminggu itu saya bisa menjual minimal itu 14 bal seminggu. Lah sekarang sehari itu nggak habis 2 bal loh Mas. Ya seperti itu. Jadi ya menurunnya itu sangat astagfirullah sekali. Iya. Jadi kalau boleh tahu berapa kerugian itu, berapa sampai apa ya Pak? Apanya? Berapa persen gitu dari awal gitu? Oh, penurunannya. Sebelum pandemi. Ya sekarang misalnya dibandingkan dulu sehari itu kan 2 bal ya. Ya sekarang itu nggak habis 1 bal ya. Nah itu berarti ya sekitar 75%. Iya. Dulu seminggu itu bisa 14 bal ya, 14 kantong besar itu ya. Nah sekarang itu 7 hari itu nggak habis 7 loh Mas. Iya. Kalau dengan kondisi seperti itu apa Pak yang pertama kali dirasakan gitu? Setiap hari kan kondisi juga seperti ini gitu kan. Penjualan juga nggak menentu gitu. Ya saya tinggal bersyukur saja. Nggak mau gimana. Kalau minta bantuan ya saya udah minta bantuan sama Allah ya. Ya saya cuman bersyukur, dan untuk
makan sehari-hari ya misalnya punya beras ya tinggal nanak nasi terus beli sayur. Iya seperti itu. Tapi selama ini apa ada perhatian Pak dari pemerintah, mungkin dari kampung sendiri? Kalau saat sekarang ya gimana ya Mas? Nggak begitu tahu saya. Pernah mendapat apa ya, bantuan gitu dari pemerintah? Seperti mungkin PKH? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Kenapa Pak alasannya Pak? Nggak tahu. Ya emang nggak pernah aja. Kan Bapak kan juga tergolongnya PKH kan program dari pemerintah kan juga menyasar ada orang-orang yang kurang kan. Ya seharusnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Oh. Iya toh? Ya, saya nggak berani ngomong macam-macam ya. Lah iya. Bahwa kenyataannya seperti itu gitu loh Mas. Oh. Ya di sini istri saya itu belum pernah yang namanya dapat PKH itu dan dapat bantuan apalah dari pemerintah itu kayaknya nggak pernah. Iya. Nggak pernah mencoba untuk meminta gitu Pak? Ya, saya pantang kalau meminta. Maksudnya ya kan bentuk tanggung jawab pemerintah kan juga melindungi masyarakatnya gitu. Ya seharusnya kalau saya ada itu seharusnya pemerintah ya tahu. Kan saya sering ke sana juga. Sering ke kantor juga. Maksudnya pas waktu bayar apa namanya pajak rumah ini, itu kan saya keluar ke sana juga. Iya. Ya memang kalau misalnya saya dapat yo seharusnya kan misalnya dapat, tapi kenyataannya belum dapat atau nggak dapat seperti itu. Ngapunten Bapak, kalau selama ini Bapak selain dengan hidup dengan ibu ini sama siapa aja Pak? Atau mungkin punya keluarga lain? Sekarang ini? Maksudnya saudara saya gitu? Saudara, apa gimana? Saudara atau anak mungkin? Kalau anak saya punya, saya punya anak 2. Yang satu di Jakarta, udah punya cucu 3. Saya maksudnya yang punya cucu 2. Terus yang di sini di Kota Gede itu anak saya 1, punya anak 1. Jadi cucu saya 3, anaknya 2. Anak pun dalam hal ini berusaha apa ya? Mereka juga bentuk perhatian mereka seperti apa Pak? Ya sebenarnya anak-anak itu mau perhatian sama saya, tapi saya larang karena saya masih bisa usaha sendiri. Ya seperti itu, biar untuk senang anak dulu. Seperti itu. Berarti anak pun juga sebenarnya gimana ya, bapaknya seperti ini tapi masih tekadnya ketika melihat panjenengan tuh anak pun juga merasa bapak masih sehat, bapak masih bisa gitu. Enggak, sebenarnya gini loh, anak saya kedua-duanya itu sebenarnya merasa kasihan sama saya itu, tapi kan saya ngomong nggak usah dikasihani. Pokoknya yang penting sekarang kamu tuh usaha untuk keluarga kamu sendiri dulu. Nah, kalau besok saya dan ibumu itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu terserah kamu. Tapi kalau sekarang nggak usah. Seperti itu. Saya masih bisa usaha sendiri walaupun cuman seperti ini. Seperti itu, Mas. Ya. Iya Pak, mungkin selain kegiatan Bapak itu saya tadi juga sempat berbicara dengan kali panjangan ya sebelum ini terkait dengan mungkin aktivitas kayak mungkin di luar Bapak berjualan seperti mungkin ikut kegiatan seperti pengajian sampai Solo bahkan Pak. Iya. Nah itu bisa diceritakan Pak.
Oke, saya selain jualan ya tetap mengikuti organisasi maupun mengikuti kelompok pengajian. Nah, saya mengikuti kelompok pengajian itu 3 kelompok. Ya, yang satu kelompok itu namanya Ikhwanul Qalbi. Nah, itu kalau pengajian itu dia itu punya amalan apa itu serokolan itu, terus sholawatan dan sebagainya itu sampai mujahadan, hadroan, seperti itu sampai mana-mana Mas. Kalau besok itu sampai Surakarta, besok dipanggil ke Surakarta. Terus bulan kemarin itu dipanggil di Boyolali sampai bulan kemarin itu. Kalau yang terjauh sekali itu sampai mana ya, sana itu mana, namanya apa itu, sebelah lor wetan lor kulon sana itu pegunungan apa ya, Dieng apa Wonosobo ya. Itu pernah sampai sana. Itu semenjak saya mengikuti yang terjauh yaitu itu yang Ikhwanul Qalbi. Terus yang kedua saya juga mengikuti organisasi pengajian, itu namanya Al Hikmah. Al Hikmah itu punya kantor di daerah Nitian itu, di situ kantornya. Terus yang ketiga pengajian saya itu pengajian Rebu Legi. Itu pindah-pindah juga, tapi cuman sekitar lokal sini. Itu. Terus masih ada 2 lagi. Saya juga mengikuti arisan dan koperasi di Gedong Kuning. Namanya Permata. Ya. Itu perkumpulan untuk koperasi apa Pak? Ya, koperasi dan simpan pinjam koperasi dan arisan. Ya, itu yang membantu modal saya ya dari situ Mas. Dari situ Pak. Iya. Nah, itu. Terus yang satu lagi Pertuni. Pertuni itu namanya artinya Persatuan Tunanetra Indonesia. Nah, saya kebetulan mengikuti Pertuni cabang Kulon Progo. Nah, itu kegiatan saya dan masih ikut kegiatan di RT sini. Kira-kira di sini kalau untuk kegiatan di RT sendiri masih ikut semua Pak? Iya. Rapat RT dan ikut arisan. Kalau istri saya itu ikut arisan Dasawisma itu di sini. Kalau kerja bakti saya nggak bisa mengikuti. Iya. Iya. Aktivitas-aktivitas tersebut apa Pak ya? Istilahnya apakah hanya sebagai upaya untuk mengisi waktu yang kosong sendiri atau ya emang kebutuhan dari Bapak sendiri? Ya saya butuh. Kan saya butuh juga menambah ilmu agama. Dan menambah apa namanya kalau Jawa itu srawung. Nah, iya itu katanya kalau punya teman banyak itu rezekinya insya Allah juga banyak. Nah itu. Dan kalau suka silaturahmi kan katanya akan dipanjangkan umurnya. Ya seperti itu lah pokoknya. Saya membutuhkan dan ya nggak cuman untuk mengisi waktu luang. Pokoknya saya butuh gitu. Iya ya Pak. Ya. Bapak mungkin dari panjenengan sini upaya panjenengan sini Pak untuk mungkin mengajak mereka-mereka yang mungkin dengan keterbatasan yang sama mungkin Pak untuk bisa semangat gitu, seperti apa Pak? Ya jangan suka pangku tangan dan nggak usah jaga kayak itu tadi apa
terlalu mentergantungkan. Nah, nggak usah ketergantungan dengan siapapun. Kalau bisa itu jangan ketergantungan dengan apapun. Dianggap santai saja. Misalnya dengan internet, yo nggak usah ketergantungan sama internet. Ya kita bergerak sendiri. Seperti itu. Ya karena orang yang ketergantungan itu nanti lama-lama akan kecewa juga. Contohnya, kita kan sekarang ketergantungan sama listrik ya. Kadang-kadang juga kecewa loh mas, yuk mundak regane. Nah itu. Nah kalau bisa ya, kalau kita memang mampu ya, nggak usah ketergantungan sama itu, apapun itu. Ya. Ya Pak, mungkin dari panjenengan sendiri kan secara keterbatasan panjenengan itu termasuknya komunikasi Pak. Ya. Itu gimana Pak penyesuaiannya dengan mungkin panjenengan untuk berkomunikasi sendiri kesulitan atau gimana dengan yang lain? Kesulitan berkomunikasi kayaknya enggak, karena sudah ada handphone ya. Itu walaupun handphonenya itu nggak ada keypadnya, ya saya insya Allah tetap bisa untuk berkomunikasi dengan teman-teman itu. Bahkan saya bisa eksplorasi dunia maya juga, tapi yo nggak tetap terbatas, masih terbatas mas. Ya. Kira-kira apa Pak cara metode yang dilakukan untuk bisa mudah dalam berkomunikasi dengan, mungkin kan ya mungkin bisa menggunakan HP ya, tapi kan keterbatasan penglihatan kan juga berpengaruh. Wah, berpengaruh sekali mas. Tapi sekarang kan sudah ada aplikasi yang namanya itu Topik ya. Itu membantu suara mas. Jadi membacakan tulisan yang ada di handphone itu. Seperti itu. Nah ini contohnya. Bisa dicontohkan Pak. Bentar, minta asroknya sih kayak. Nah, ini kan. Nah seperti ini. Ini handphone biasa. Tapi di dalamnya ada, setahu saya aplikasi itu ya mas ya. Aplikasi namanya Topik. Nah, nah itu sangat membantu tunanetra untuk eksplorasi ke internet juga. Untuk membantu untuk membantu tunanetra juga, sangat membantu tunanetra juga untuk berkomunikasi dengan teman-teman ya, sama penjual mungkin sama, ya, sama langganan ya, sama teman-teman itu. Ya Pak, mungkin itu terima kasih Pak Parjan atas waktunya. Ya. Semoga untuk jualannya lancar terus. Amin. Diberikan kesehatan dan amin. panjang umur bersama dengan amin ya. Ya tunggu dinonga ya mas. Muga-muga jenengan yo tansah sehat dan apapun yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin. Itu Pak Parjan. Iya. Baik, begitu perbincangan saya dengan Bapak Parjan, seorang penyandang disabilitas yang setiap hari berjualan di sekitar Yogyakarta dan sampai sekarang masih tetap eksis, masih tetap semangat dengan aktivitasnya sehari-hari. Semoga apa yang saya bicarakan dan saya obrolan ini bisa menjadi motivasi tentunya bagi yang lain, bagi mungkin orang yang memiliki keterbatasan yang serupa gitu. Baik,
Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lawan bicara episode berikutnya.